Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dokter muda sekalian. Saya Risalina Mirta, pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, Rumah Sakit Universitas 11 Maret. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Masih semangat kan? Karena hari ini kita akan mulai masuk ke inti dari tema kita. Di sesi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung heart rate dan aksis elektrik jantung dari EKG. Di akhir dari sesi ini diharapkan teman-teman dokter muda dapat menghitung heart rate pada irama yang reguler, menghitung heart rate pada irama yang irreguler, dan menghitung serta menilai aksis elektrik jantung dari EKG. Nah, kita belajar dulu bagaimana menghitung heart rate pada EKG. Ada beberapa metode yang biasa kita gunakan untuk menghitung heart rate. Yang pertama yaitu dengan menggunakan penggaris EKG. Selain itu, kita bisa menggunakan metode lainnya yaitu metode kotak besar, metode kotak kecil, dan metode 6 detik. Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, metode penggaris EKG. Nah, pada metode ini kita menggunakan bantuan penggaris EKG untuk menentukan heart rate. Gambar-gambar garis-garis di bawah ini adalah contoh dari penggaris EKG. Cara menggunakannya adalah kita tempatkan, kita ambil satu interval RR begini, kemudian ujung yang satu kita tempatkan pada panah hitam ini, kemudian ujung yang lain kita cari, kita lihat dia berada pada angka berapa, seperti ini ya. Nah, ujung lain ini ternyata berada di angka 100, maka heart rate-nya adalah 100 beat per menit. Nah, selanjutnya metode kotak besar. Nah, pada metode ini heart rate dihitung dengan rumus 300 dibagi jumlah kotak besar antara R ke R. Sebagai contoh, pada EKG strip ini jumlah kotak besarnya ada 1, 2, 3, 4 kotak besar, sehingga heart rate pada EKG ini adalah 300 dibagi 4, yaitu 75, sehingga heart rate-nya adalah 75 kali per menit. Selanjutnya adalah metode kotak kecil. Nah, metode kotak kecil ini merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan untuk menghitung heart rate pada irama yang teratur. Heart rate dihitung dengan rumus 1500 dibagi jumlah kotak kecil antara R ke R. Ingat, 5 kotak besar antara R ke R itu ada tiap kotak besar itu ada 5 kotak kecil. Sehingga pada EKG ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak besar, sehingga atau sama dengan 25 kotak kecil, sehingga heart rate pada EKG ini adalah 1500 dibagi 25 sama dengan 60, sehingga heart rate-nya adalah 60 kali per menit. Nah, ketiga metode yang telah saya sebutkan tadi, yaitu metode penggaris, metode kotak besar, metode kotak kecil, adalah metode yang bisa kita gunakan untuk menghitung frekuensi denyut jantung pada irama yang teratur. Nah, selanjutnya metode 6 detik. Metode ini kita gunakan untuk menghitung heart rate pada irama yang tidak teratur. Bagaimana caranya? Karena kita akan menghitung heart rate yang satuannya adalah kali atau beat per menit, maka sebetulnya itu sama saja kita menghitung jumlah beat dalam 1 menit. 1 menit itu adalah sama dengan 60 detik. Nah, seperti yang kita sudah bahas pada sesi sebelumnya, 1 detik itu adalah 5 kotak besar. Sehingga kalau kita menginginkan 60 detik, maka mudahnya kita hitung saja jumlah kompleks QRS dalam 6 detik, kemudian dikalikan 10 untuk mendapatkan jumlah QRS dalam 1 menit. Sehingga rumusnya adalah jumlah kompleks QRS dalam 6 detik dikalikan 10. Nah, biasanya pada kertas EKG itu sudah ada penanda. Tiap 5 kotak besar itu sudah ada garis-garis begini. Ini 5 kotak besar atau 1 detik, ini 2 detik, begitu
biasanya sudah ada. Tetapi jika belum ada, supaya kita mudah, kita bisa membuat penanda seperti ini sendiri dengan pena atau pensil. Kita beri penanda kecil-kecil saja. Nah, pada contoh berikut kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 detik itu dari ujung sini sampai ujung yang sebelah sini. Nah, kemudian kita hitung jumlah komplek QRS-nya dalam 6 detik itu. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 komplek QRS, sehingga heart rate-nya adalah 13 dikalikan 10, yaitu 130 beat per menit. Metode 6 detik ini kita gunakan untuk menghitung heart rate pada irama yang irregular, misalkan atrial fibrilasi. Nah, selanjutnya adalah menentukan aksis elektrik jantung. Nah, salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk menilai aksis adalah dengan menggunakan lead 1 dan AVF. Nah, ilustrasi gambar berikut merupakan metode yang paling sering kita gunakan karena mudah saja, kita tidak perlu menghitung secara detail. Tetapi sebetulnya metode ini memperkirakan aksis jantung secara kasar. Nah, pada metode ini kita menggunakan resultan QRS pada lead 1 dan AVF, di mana lead 1 kita proyeksikan pada sumbu yang horizontal, sedangkan AVF kita proyeksikan pada sumbu yang vertikal. Untuk lead AVF, jika positif maka kita tempatkan ke arah bawah, sedangkan jika negatif kita tempatkan ke arah atas sini. Sedangkan untuk lead 1 yang positif kita tempatkan ke arah kanan sini, kalau negatif sebaliknya. Lalu bagaimana interpretasinya? Jika lead 1 positif dan AVF positif, maka aksisnya adalah berada pada yang kuadran kuning ini, yaitu antara 0 sampai 90 derajat. Nah, kita interpretasi sebagai aksis yang normal. Kemudian jika lead 1 positif tapi AVF-nya negatif, maka tempatnya aksisnya adalah di kuadran yang merah ini, yaitu antara 0 sampai minus 90. Kita interpretasi sebagai left axis deviation. Sedangkan jika lead 1-nya negatif tetapi AVF-nya positif, maka resultannya berada di kuadran yang hijau ini, yaitu antara 90 hingga 180 derajat. Kita interpretasi sebagai right axis deviation. Sedangkan jika lead 1 negatif dan AVF-nya juga negatif, maka aksisnya berada pada kuadran yang biru ini, yaitu antara minus 90 hingga 180 derajat. Kita interpretasi sebagai extreme right axis deviation, atau ada yang menyebutnya sebagai northwest axis. Ya, northwest axis. Nah, yang jadi masalah, ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa aksis jantung yang normal ada minus 30 sampai plus 100 atau plus 110 derajat. Nah, termasuk waktu kita belajar di skill lab interpretasi jantung, kita menganut angka normalnya adalah minus 30 sampai 100 atau 110 derajat. Nah, kalau kita menggunakan metode yang kita bahas pada gambar yang sebelumnya tadi, maka kita bisa salah atau bisa menginterpretasikan yang kita anggap masih normal, kita interpretasi sebagai left axis deviation. Misalkan jika aksisnya kita dapat minus 20 derajat, maka minus 20 derajat adalah di daerah sini, sehingga kita kalau dengan metode yang sebelumnya tadi termasuk ke left axis deviation. Kalau kita menganut dengan angka yang ini, maka ini masih termasuk normal aksis. Nah, kemudian karena ada permasalahan seperti itu, penilaian aksis yang lebih akurat adalah menggunakan metode 1 dan AVF juga, tetapi kita menggunakan bantuan penggaris sudut atau bujur. Bagaimana cara menghitungnya?
Pada prinsipnya sama seperti yang metode yang sudah saya jelaskan tadi, tetapi lebih detail karena kita menghitung secara tepat resultan dari lead 1 dan AVF itu. Nah, sebagai contoh pada gambar ini, pada lead 1 itu adalah ada positif 5 ke atas dan 1 ke bawah, sehingga resultan dari lead 1 adalah positif 5 dikurangi 1. Jadi resultannya adalah positif 4. Sedangkan pada lead AVF, defleksi ke atasnya adalah 9, ke bawahnya nggak ada, sehingga resultannya adalah positif 9. Kemudian kita pindahkan pada gambar diagram yang sebelah kanan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ke bawah, karena positif 9 tadi, AVF 9 plus 9 ke bawah. Kemudian angka 4 ini kita pindahkan ke karena positif ke sebelah kanan, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita gambar, resultannya adalah panah ini. Nah, aksisnya kita hitung dengan busur derajat, hasilnya adalah positif 70 derajat, atau aksisnya adalah normal. Nah, jika gambar ini adalah gambar yang bisa kita gunakan untuk membantu kita menilai aksis elektrik jantung jika salah satu dari lead ekstremitas yang disebutkan pada gambar ini adalah isoelektrik. Isoelektrik itu adalah resultannya 0 ya. Nah, lead-lead yang saling tegak lurus ini bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam menilai aksis, di mana lead 1 saling tegak lurus dengan AVF, lead 2 tegak lurus dengan AVL, lead 3 tegak lurus dengan AVR. Sebagai contoh pada slide berikut, pada contoh ini lead AVF memperlihatkan gambaran kompleks QRS yang isoelektrik, ini maupun ini sama-sama isoelektrik. Kenapa isoelektrik? Karena defleksi ke atasnya dan ke bawahnya sama, sehingga resultannya adalah 0. Sebetulnya prinsipnya sama dengan metode perhitungan aksis yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, tetapi karena ini 0 ya, karena resultannya AVF ini 0, sehingga kita tempatkan di sini, nggak ada ke bawahnya, ya sudah di tengah-tengah sini. Nah, kita hanya perhatikan lead satunya saja yang tegak lurus. Tadi lead satunya tegak lurus ya, kita perhatikan lead satunya saja. Nah, lead satunya positif pada gambar ini, sehingga pada gambar yang sebelah kiri ini aksesnya adalah 0 derajat. Nah, sedangkan pada gambar yang sebelah kanan ini, contohnya ini lead satunya adalah resultannya negatif, sehingga kita gambarkan resultannya adalah ke arah kiri ini pada panah yang tebal ini, sehingga aksesnya adalah 180 derajat. Nah, itu salah satu contoh untuk menggunakan gambar yang tadi, lead yang saling perpendikular tadi. Nah, demikian sesi kita kali ini tentang heart rate dan aksis elektrik jantung. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.